Akan ada satu pembalap di luar Ducati yang diprediksi bakal tampil menggila di musim 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat semua orang memfavoritkan skuad baru Borgo Panigale bersama Marc Marquez dan Pecco Bagnaia dalam perebutan gelar 2025. Ternyata ada satu nama pembalap di luar Ducati yang diprediksi bakal menjadi protagonis di musim 2025. Dia adalah pembalap terbaik ketiga dalam klasemen akhir musim 2023 di atas GP22 yang baru saja menunjukkan progres mengesankan selama pengujian di Sepang dan Buriram bersama tim barunya. Dia adalah Marco Bezzecchi, pendatang baru Aprilia Racing yang tak lain merupakan anggota Akademi Balap milik Valentino Rossi. Pembalap berambut keribu tersebut telah sukses menunjukkan kecepatan yang impresif di atas RSGP25 Aprilia selama sesi tes pengujian di Buriram. Meskipun sempat mengalami kesulitan dalam meraba karakteristik RSGP25 pada sesi tes sebelumnya di Sepang, pembalap berusia 27 tahun tersebut secara perlahan mampu menggeber RSGP25 dengan nyaman selama menjalani 2 hari pengujian di Thailand, di mana Bezzecchi sukses menjadi pembalap terbaik keempat di hari pertama pengujian dengan selisih 0,610 detik dari Marc Marquez sebagai pembalap tercepat. Kemudian di hari kedua pengujian, Bezzecchi semakin melesat di atas RSGP25 dengan menutup sesi tes pramusim sebagai pembalap tercepat ketiga di belakang Marquez bersaudara yang mengendarai GP24 dengan selisih waktu yang juga semakin menipis, yaitu 0,205 detik dari Marc Marquez yang kembali menjadi pembalap tercepat. Pencapaian Bezzecchi dalam sentuhan pertamanya di atas RSGP25 selama pengujian di Sepang dan Buriram menjadi kode keras bagi Ducati untuk mewaspadai rivalnya dari Noale tersebut. Pasalnya Ducati dipastikan tak punya terobosan lebih baik selain kembali menggunakan paket GP24 dengan sentuhan tipis sepanjang musim 2025 dan 2026. Sedangkan Aprilia telah sukses membuat peningkatan pada mesin baru RSGP yang dinilai memiliki performa yang jauh lebih baik di semua area daripada mesin RSGP 2024. Fakta tersebut diakui oleh pembalap penguji kepercayaan Aprilia, yaitu Lorenzo Savadori. Kami senang karena mesin 2025 jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin 2024. Di sisi lain, Marco Bezzecchi menjelaskan bahwa masih ada ruang yang jelas untuk semakin meningkatkan performa RSGP25 demi mencapai putaran yang sempurna. Saya harus katakan bahwa motornya bekerja dengan baik, tetapi dalam serangan waktu, kemampuan berkendara saya masih belum cukup baik untuk RSGP. Saya perlu beradaptasi lebih baik, terutama pada pengereman, karena motor agak lebih lincah dengan ban baru. Jadi katakanlah saya harus lebih presisi. Ini masalah utamanya. Saya membuat beberapa kesalahan kecil, tetapi saya senang karena catatan waktu putarannya bagus. Jadi secara keseluruhan saya tidak punya keluhan. Perlu diketahui bahwa Aprilia adalah satu-satunya pabrikan non-Ducati yang berhasil mengklaim kemenangan balapan di musim lalu. 1 kali kemenangan Grand Prix dan 3 kali pada balapan sprint bersama mantan pembalap mereka, Maverick Viñales dan Alex Espargaro. Progres mengejutkan yang ditunjukkan Marco Bezzecchi di atas RSGP25 Aprilia selama pengujian di Sepang dan Buriram telah menegaskan bahwa rekan setim Jorge Martin tersebut mampu mengemban tugas sebagai leader pengembangan RSGP25 setelah Jorge Martin mengalami nasib apes yang harus memaksanya absen pada sebagian besar tes pramusim 2025. Hal tersebut telah diakui oleh CEO Aprilia Racing, yaitu Massimo Rivola. Saya katakan bahwa Marco sangat tepat dan terperinci dalam memberikan umpan balik, dan kami benar-benar menikmatinya. Saat Martin kembali, saya rasa dia harus bekerja keras karena memiliki rekan setim yang sangat tangguh. Pujian atas performa menjanjikan Bezzecchi selama sesi pengujian di Sepang dan Buriram juga datang dari reporter resmi Pitlane MotoGP, yaitu Jack Aplayer. Beban kerja Bezzecchi berlipat ganda dalam 1 jam pertama. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan waktu yang menarik perhatian atau simulasi sprint penuh pada batasnya. Saya berani bertaruh. Bagi saya, Bezzecchi adalah pembalap paling mengesankan dibanding pembalap lainnya di pramusim.
Tugasnya terasa terlalu besar untuk mengerjakan semuanya sendiri, untuk merasakan beban perusahaan di pundaknya. Tetapi dia melakukannya dengan cara yang metodis, membuat kemajuan dan membuat keputusan yang tepat. Saya pikir dia benar-benar hebat. Martin harus menjabat tangannya saat dia kembali, karena pekerjaan yang telah dia lakukan sangat cemerlang. Dia telah membawa Aprilia ke tempat di mana mereka bisa bersaing musim ini. Orang-orang mengira Bess ada di sini hanya karena bakatnya. Padahal itu kebalikannya. Dia seorang pemikir sejati. Analisisnya, umpan baliknya tepat sasaran dan terperinci. Aprilia benar-benar senang bisa merekrutnya. Ia bahkan melampaui apa yang diharapkan orang-orang di Aprilia. Ungkap reporter resmi MotoGP menjelaskan gambarannya secara langsung dari paddock MotoGP selama sesi tes pramusim di Sepang dan Buriram. Jika gaya balap Bezzecchi mampu pulih di atas RS GP25 dan Aprilia mampu menyodorkan paket yang konsisten di semua sirkuit, maka bukan menjadi hal yang mustahil bagi anak didik Valentino Rossi tersebut untuk mendobrak pertarungan garis merah Ducati antara Pecco dan Marc Marquez sepanjang musim 2025. GP25 telah resmi digantikan oleh proyek lama dengan 95% kemenangannya, yaitu paket sempurna GP24. Itulah keputusan resmi yang telah diambil oleh pabrikan Ducati. Keputusan tersebut mungkin cukup mengejutkan bagi beberapa orang, namun tidak sama sekali bagi peracik Desmo Sedisi. Di mana insinyur penting di balik ganasnya Desmo Sedisi GP24, yaitu Gigi Dalicnya, ternyata telah mengidentifikasi kelemahan mesin GP25 sejak tes di Montmeló, Barcelona pada 19 November 2024. Mengenai mesinnya, sudah jelas di Montmeló bahwa meskipun menguntungkan dalam hal kinerja dan kemampuan berkendara, mesin ini menunjukkan manajemen engine brake yang lebih rumit. Jadi kami sudah siap untuk mengonfirmasi versi 2024, dan semuanya sudah siap untuk pilihan itu. Dalam konteks ini, Ducati tidak tinggal diam dengan penggunaan paket lama GP24 untuk musim 2025 dan 2026, kawan. Faktanya Ducati telah mencangkokkan swing arm dan gearbox terbaru pada GP24 yang telah dinyatakan lulus. Selain itu, Ducati masih memiliki inovasi luas di beberapa area untuk menyempurnakan paket GP25 Hybrid. Mulai dari pembaharuan aerodinamika dan perangkat ketinggian atau ride height device. Di sisi lain, swing arm dan gearbox telah lulus tes. Sementara untuk perangkat ketinggian, konfirmasi akan datang saat balapan akhir pekan nanti. Di sisi lain, paket aerodinamika terbukti menjadi keputusan yang paling sulit. Paket ini memberikan keuntungan yang tidak diragukan lagi, terutama di lintasan seperti Buriram. Namun beresiko merugikan di sirkuit dengan tikungan lebih cepat, seperti Argentina dan Qatar. Kami lebih memilih untuk berhati-hati dengan tujuan untuk mengujinya lagi dengan beberapa perbaikan pada tes berikutnya di Jerez yang akan diadakan pada 28 April 2025. Perlu diketahui bahwa Ducati menjadi satu-satunya pabrikan Eropa yang kembali mengandalkan prototipe lama mereka untuk musim 2025 dan 2026. Di saat Aprilia dan KTM merasa puas dengan mesin baru mereka, dan memutuskan untuk membekukan mesin tersebut untuk musim 2025 dan 2026. Namun inovasi Ducati yang tanpa henti seolah masih menyembunyikan potensi sesungguhnya dari prototipe GP25 Hybrid, yang kemungkinan akan terbongkar setelah tes di Jerez pada 28 April 2025. Di mana situasinya kemungkinan akan serupa dengan apa yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Di saat terobosan Ducati pada uji coba Jerez terbukti penting dalam upaya Pecco untuk meraih gelar juara dunia pada waktu itu. Dari informasi yang saya bagikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!